Happy Monday for you all, dan buat Ibu Helena secara khusus selamat berbahagia di hari ini tanggal 5 Oktober di mana Ibu Helena merayakan ulang tahun. Semoga Ibu Helena selalu sehat, hidupnya terberkati, mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera juga senantiasa hidup dalam hati Ibu Helena dan tentu juga keluarga dimanapun mereka berada saat ini. Saya ingin memulai renungan pagi ini dengan sebuah cerita pengalaman ketika saya berziarah ke Lourdes, atau kita mengenalnya sebagai Lourdes, tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette. Saya sangat terkesima melihat begitu banyak orang dari seluruh penjuru dunia datang ke Lourdes, dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang datang dengan pengharapan besar. Mereka datang untuk memohon kesembuhan dari sakit mereka. Dan banyak di antara mereka itu harus didorong dengan kursi roda atau bahkan dengan ranjang tempat di mana mereka tidur. Dan dalam sejarahnya memang di Lourdes banyak terjadi mujizat penyembuhan. Baik yang dikisahkan secara umum, diceritakan kepada umum sebagai sebuah peristiwa mujizat berdasarkan penelitian para medik, maupun juga pengalaman personal seseorang ketika mengalami perjumpaan dengan Allah dan disembuhkan dari sakitnya. Dan dalam kerumunan banyak orang itu juga ada begitu banyak relawan yang menolong setiap pasien yang datang ke sana dan membutuhkan pendampingan secara khusus. Mereka lah yang memberikan makan, mengaturkan segala sesuatu sesuai dengan jadwal, dan juga mengantarkan mereka ke tempat ziarah, ke tempat di mana ada Gua Maria, tempat penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette. Atau juga ketika ada prosesi sakramen Maha Kudus, mereka mendorong, mengantarkan, menemani. Entah itu panas terik matahari, entah itu hujan, mereka setia mendampingi orang-orang sakit yang datang ke Lourdes. Dan mereka datang, bayangkan, dari berbagai negara dengan biaya sendiri. Mereka meluangkan waktu di sana. Dan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus melayani. Mereka membantu orang ketika dimandikan. Di Lourdes Anda tahu juga ada tradisi untuk mandi air suci, dan banyak hal mereka lakukan dengan penuh sukacita. Dan saya bertanya dalam hati, apa yang mendorong mereka? Apa yang membuat mereka lebih dari sekali mau datang seperti itu? Karena dari perbincangan dengan salah seorang relawan, mereka datang berkali-kali dengan biaya sendiri, dengan kemauan sendiri. Dan satu kalimat yang saya ingat sekali adalah mereka datang karena mereka merasa dicintai oleh Allah, dan karena itu mau berbagi sukacita itu dengan sesama. Dan pada satu hari Minggu saya mengikuti misa English Mass di Basilika Rosario, dan di sana imam yang merayakan Ekaristi itu kebetulan khotbah mengenai teks yang hari ini juga dibacakan untuk kita, Lukas 10:25-37, mengenai orang Samaria yang baik hati. Dan saya sangat ingat penjelasan dia mengenai kisah orang Samaria ini, mengenai kata compassion, belas kasih. Orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan dan menolong orang yang menderita di tengah jalan tanpa harapan. Dia tidak bisa lagi menolong dirinya sendiri, tapi orang Samaria ini dengan penuh belas kasih kemudian menaikkan orang sakit tersebut di atas punggung keledai, dan kemudian bahkan membawanya ke penginapan, memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk mengurus si orang sakit, dan kalau kurang dia masih akan tambahkan. Kisah yang sangat menyentuh hati. Dan pastor tersebut mengatakan, menurut saintis, menurut para peneliti, menurut ilmuwan, mereka ternyata mengadakan penelitian mengenai orang-orang yang memiliki compassion ini. Dan ternyata orang-orang yang memiliki compassion hidupnya menjadi lebih happy, mereka lebih bahagia, dan kebahagiaan tersebut kemudian membuat mereka lebih sehat. Anda bayangkan kalau Anda banyak pikiran, Anda banyak kecemasan, Anda lebih mudah sakit. Tapi kalau Anda happy, Anda merasa terberkati, Anda akan merasa lebih sehat. Dan memang kenyataannya demikian. Anda lebih sehat kalau Anda memiliki hati yang senang dan pikiran yang juga tenang. Dan kalau orang lebih sehat, pastor tersebut mengatakan, dia hidupnya akan lebih panjang, umurnya akan lebih panjang. Dan memang demikianlah juga dalam penelitian tersebut dibuktikan bahwa orang-orang yang happy, healthier, memiliki hidup yang lebih lama, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki compassion, belas kasih. Kenapa? Karena mereka memiliki
more peace, more joy, and more love in themselves, in their life. Saya mengajak kita untuk bersama-sama juga mengambil teladan orang Samaria ini dalam belas kasih, memiliki compassion. Anak-anak Semakara tercinta, kalau papa dan mama lagi sibuk atau mereka lagi banyak pikiran, mereka lagi susah, bantu mereka. Dengarkan keluh kesah mereka. Kalau mereka marah tidak perlu ditanggapi dengan kemarahan, dengarkan saja. Dengarkan saja apa yang menjadi ungkapan hati mereka. Dan jangan menjadi sibuk sendiri dengan hobi kalian yang kadang-kadang membuat kalian menjadi selfish. Kalian lebih gemar dengan game, lebih gemar nonton YouTube, dengan TikTok dan macam-macam. Oke, kamu bisa mengambil waktu untuk itu, tapi juga belajarlah memiliki belas kasih terhadap orang tua kalian, juga terhadap saudara-saudara kalian, terhadap teman-teman kalian. Jangan hanya menghabiskan waktu hanya untuk diri sendiri saja. Dan rekan-rekan guru Semakaran tercinta, kita juga tentu memiliki compassion ini dalam diri kita. Ketika kita saling menjaga di masa pandemi ini, kita masing-masing punya keluarga. Anda tentu memikirkan pasangan Anda, memikirkan anak-anak Anda. Kalau anak-anak Anda masih kecil, Anda juga tentu sangat menjaga dan sangat berhati-hati. Dan saya bisa memakluminya. Kenapa? Saya juga memiliki keluarga. Kemarin salah seorang cece saya juga merayakan ulang tahunnya, dan di bulan September koko saya juga berulang tahun. Di bulan Agustus mama saya berulang tahun, dan dia berusia 80 tahun. Dan kami sepakat bahwa ketika ada perayaan seperti itu, biasanya kami berkumpul pada situasi normal. Tapi di masa pandemi ini kami memutuskan hanya 2 kakak kami yang akan mengurus mama. Jadi mereka bergantian, dan pada perayaan seperti ini dan juga di hari-hari Minggu di mana kami meluangkan waktu, kami akan sepakat untuk video call bersama. Dan waktu mama saya ulang tahun dan juga koko saya, kami juga merayakannya demikian. Kami hanya mengirim makanan ke rumah mama, mengirimkan angpau sebagai tanda ungkapan syukur dan sukacita bersama dengan orang tua kami. Dan kami kontak lewat video call dan kami menyanyi bersama di sana. Itu tanda bahwa kami compassion dengan orang tua kami. Karena orang tua saya memiliki penyakit bawaan dan dalam kondisi memang hanya berbaring di tempat tidur, sehingga tentu kami lebih worry lagi, lebih khawatir lagi kalau something happen. Dan itu karena kesalahan kami, karena kami tidak tahu dengan siapa kami berjumpa. Kami bisa menjadi carrier dari virus COVID-19 ini, dan itu membuat kami tetap menjaga diri. Tetapi dalam emergency situation kami akan membantu orang tua kami. Itu merupakan sebuah keharusan karena kami mencintai orang tua kami. So, loving about caring, having compassion, dan semoga kita tidak menjadi selfish, tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi kita juga belajar memikirkan kepentingan orang lain. Jangan menjadi seperti orang Lewi dan imam yang turun dikatakan turun, itu berarti arahnya dari Yerusalem ke kota lain, bukan sebaliknya. Mereka tidak sedang mempersiapkan diri ke ibadah, bukan, tapi mereka habis ibadah dan turun kembali ke rumah mereka. Mereka hanya takut contagious menjadi tidak lagi tahir. Mereka takut menjadi tercemar. Kenapa? Kenapa kalau mereka mengurus jenazah, itu jelas mereka akan menjadi tercemar seperti kata hukum Musa. Dan mereka menghindari itu, dan mereka tidak memiliki belas kasih sama sekali. Kalau kita memiliki belas kasih, kita bisa membayangkan, menempatkan diri pada orang yang menderita, sehingga kita juga bisa melakukan yang terbaik bagi mereka. Mari saling mendoakan dan saling menguatkan dan saling menjaga satu sama lain, terutama di masa pandemi ini, agar kita dapat melewatinya dengan selamat dan kita tetap sehat. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, dan firman-Mu juga menguatkan kami agar kami belajar memiliki compassion dalam hati kami, dalam hidup kami. Berkati secara khusus Ibu Helena yang juga merayakan ulang tahunnya di hari ini. Semoga dia tetap sehat walafiat. Kau berkati pelayanan dan pekerjaannya sebagai guru di Semakara, juga di dalam membangun hidupnya bersama dengan orang-orang yang dia cintai, bersama keluarganya. Semoga hidup mereka senantiasa terberkati dan membawa berkat semakin berlimpah juga untuk banyak orang yang mereka jumpai dalam hidup mereka. Maka turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas Ibu Helena, atas suster kepala sekolah, atas guru-guru Semakaran tercinta, para murid Semakaran terkasih, juga orang tua mereka di rumah dan saudara-saudara mereka, dan juga seluruh kegiatan dan rencana kami sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Sekali lagi selamat berbahagia Ibu Helena, Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita hidup di dalam damai dan sukacita pada hari ini.